salam Maria sekali aja sehari. Sudah diem, salam Maria bareng-bareng. Gak mau tempeleng dia. Anak tinggal di rumah kasih makan kunci. Dia koleksi. Udah ibu udah tua, jangan ngapalin. Saya mau bertanya terkait kehidupan keluarga Romo. Seperti yang Romo sudah jelaskan bahwa suami dan istri pernikahan itu untuk saling membaktikan diri. Ya. Pertanyaan saya Romo, bila dalam satu rumah tangga, misalnya suaminya ketahuan jajan, lalu istrinya tahu ini, kemudian istrinya tidak memenuhi kebutuhan seks suaminya, apakah itu berdosa atau seperti apa Romo? Mohon penjelasannya. Iya. Terima kasih. Terima kasih ibu. Boleh langsung dijawab Romo ya, biar nggak lupa. Jadi kalau istri tidak memenuhi kebutuhan suaminya, berarti Anda membuka pintu dosa bagi pasangan Anda. Apakah itu berdosa juga bagi Anda? Ya, itu kelemahan manusiawi. Jadi ingat, kekudusan, pengorbanan. Walaupun Anda sudah jijik, Anda merasa dia kotor banget, dia harus berkorban bagaimanapun. Lewat pengampunan dahulu. Gitu. Walaupun hati Anda, kan lihat, perempuan itu kan selalu pakai hati. Hatinya nggak terima, saya itu berat banget. Halo, kalau Anda mengikuti perasaan Anda terus, Anda makin lama buat tembok. Dan kalau buat tembok, makin lama makin berjarak antara suami istri Anda. Justru makin membuat dia terjatuh. Oleh karena itu bagaimanapun, tolong perasaan ini kadang-kadang harus dikorbankan. Jadi bagaimana saya tidak boleh membuka pintu supaya suami jajan. Yang kedua juga, tolong para istri, suami itu selalu ingin melihat istrinya beautiful. Betul. Jadi tetap jaga kecantikan. Jangan setelah menikah bentuknya tidak beraturan. Kenapa? Karena suami itu, laki-laki itu butuh penampilan. Kan perempuan keindahan itu, maka butuh sekali untuk apa? Tampilkan kecantikan Anda terus. Biarkan dia tetap terpukau pada Anda. Jadi kalau Anda tidak pernah bersolek, juga mungkin sama para suami, kalau istri Anda mau ke salon, biarkan. Suruh ke salon, sana, biar cantik. Karena memang kalau lihat perempuan aslinya, ya Allah gitu ya. Tapi kalau sudah bersolek, Anda akan kagum. Berikan waktu untuk merawat diri. Gitu. Jadi para ibu, suamimu butuh sekali bahwa engkau masih menarik hati. Karena maaf, suami seringkali membanding-bandingkan. Namanya laki-laki matanya keranjang. Tuh, tidak tahan lihat yang cantik langsung. Tapi maka dari itu, bagaimana saya harus tetap merawat supaya dia masih terpikat pada saya masih menarik. Gitu. Tetapi sekali lagi tidak bisa menjadi jaminan. Dan bagaimana kita bisa menjamin supaya tetap terpikat pada saya, Bu? Jangan hanya fisik, hadirkan juga spiritual. Hadirkan hidup doa. Berdoalah bersama-sama. Bapak Paus pernah berkata, family pray together, stay together. Keluarga yang berdoa bersama-sama akan bertahan hidup bersama-sama. Kalau suami Anda malas berdoa salam Maria sekali aja sehari, sudah diem salam Maria bareng-bareng. Gak mau tempeleng dia.
Kalau masih nggak mau salam Maria sekali, udah tanda salib sama-sama. Udah. Buat supaya menjadi rutinitas doa bersama suami istri. Harus ada. Karena keterikatan dengan Tuhan inilah yang akan membuat pasanganmu malu untuk melukai pasangannya. Tapi kalau kita sudah bersolek hanya usaha manusiawi, maaf, sorry, namanya laki-laki, udah seenaknya saja. Gitu. Tetapi kalau dia terikat oleh Allah, hidup dalam Tuhan, dia akan malu melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Semoga menjawab. Terima kasih Ibu. Romo, dalam rumah tangga itu kadang-kadang ada begitu banyak grafik, naik turun, terutama dalam sisi finansial, emosional dan lain sebagainya. Sebagai Romo, tolong dong kasih kami tips sekali lagi, ya. Kira-kira dalam berbagai situasi, baik yang positif maupun negatif, di atas ataupun di bawah, kira-kira tolong kasih kami satu lagi atau 2 tips supaya kami jadi suami yang tetap percaya diri, ya. Terutama di depan istri dan anak, ya. Mohon tips untuk kami dalam segala situasi, kami harus bisa menjadi suami yang percaya diri. Itu Romo. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk suami. Suara penderitaan. Loh. Pak, terima kasih banyak. Jadi pertama yang ingin saya katakan, apa yang ada dalam Injil Yohanes. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa di luar aku. Jadi saya selalu menasehatkan doa tinggal dalam Tuhan yang pertama. Itu yang utama. Saya pun sebagai imam begitu Pak. Di saat saya tidak berdoa lagi, saya mudah jatuh. Saya kehilangan akar hidup kita hanya pada Tuhan, Maka semua paus mengatakan kenapa tahun lalu di keuskupan ini disebut tahun keluarga. Karena mereka, dan lihat apa dalam tahun keluarga yang selalu dibahas, doa keluarga itu penting. Gereja selalu mengingatkan, kenapa? Itu fondasinya, itu yang pertama. Tidak boleh ditinggalkan. Doa bersama suami istri. Lalu tadi Bapak bagus mengatakan, bagaimana supaya saya percaya diri. Nah ini gara-gara istri yang jarang memuji suami. Oh. Selalu puji, syukur kepada Allah. Tapi suami mungkin tidak percaya pada pujian ibu. Ya kamu hebat gitu. Jadi itu pentingnya komunikasi hati ke hati. Maka butuh Pak, Bu, tolong ya. Walaupun Anda sudah punya anak, pacaran lagi. Jalan berdua lagi. Anak tinggal di rumah, kasih makan kunci. Diantar. Tuh. Saya ngomong begitu, pacaran lagi. Duduk di motor berdua berandengan seperti anak-anak remaja. Peluk hangat-hangat di perut, jangan di sini. Karena kalau suami istri saya lihat pegangnya di sini. Ngebut sedikit, ya jangan ngebut tuh. Berdekatan lagi. Bersentuhan lagi. Duduk nonton TV, rendengan lagi. Kalau suami Anda sedang nonton bola, istri kan gak ngerti, gak nyambung. Deketin, duduk bareng-bareng. Senderin aja. Lalu di situ pada saat Anda punya kedekatan, baru berikan kepercayaan kepada suami. Berikan kekuatan, dorongan kepada suami. Pak, kamu bisa. Saya percaya. Jadi jangan ngomongnya seperti melecehkan. Harus dalam suasana intimitas. Ini yang harus dijaga.
Intimasi, kedekatan, hangat. Jangan suami pernah saya tanya, Pak, itu pegang siapa? Karung. Padahal dia pegang istrinya. Ya. Jadi sering kali kedekatan tetapi tidak merasa kehangatan. Jaga itu. Mbak, Bu, ingat, pohon tumbuh karena diberi air dan dipupuk, bukan dicabut. Dicabut mati. Sama, hati suamimu pun, istrimu pun hanya diberi pupuk, diairi. Jangan dihina terus, mati dia. Semoga menjawab, Pak. Terima kasih. Ada satu pertanyaan yang saya mau tanyakan ke Romo sebagai orang muda. Kebetulan Romo, saya LDR dengan pasangan. Pacaran maksudnya. Ya. Ya. Saya mau tanya ke Romo, mungkin ada saran dari Romo atau ada jawaban dari Romo yang kira-kira bagaimana saya bisa bisa memantapkan hati untuk menuju ke pernikahan. Oke, terima kasih. Kelihatan dari berbicaranya takut kehilangan ya. Saking takut kehilangan jadi terharu. Iya. Bagaimana LDR lalu saya bisa mantap bahwa dia sungguh mencintai saya. Ingat, jangan sampai, ini saya selalu ngomong kepada anak muda, jangan sampai perempuan dalam masa pacaran Anda terus yang berusaha baik, lalu dia tidak pernah berusaha. Jadi kalau dia tidak pernah menunjukkan rasa sayang, perhatian, ungkapan kasih, itu berarti dia tidak mencintai. Banyak sekali laki-laki baik tapi belum tentu mencintai saya. Saya pernah memutuskan satu hubungan yang mau menikah 1 bulan lagi. Setelah saya tanya, rasanya kamu yang mencintai dia, dan maaf, laki-laki itu tidak mencintai kamu. Dan memang dia baik, laki-laki baik. Jadi lihat saja itikat baik dia. Apakah selalu menyapa, mengirimkan hal yang menarik, memberikan kekuatan. Lalu bagaimanapun jangan LDR terus lalu tiba-tiba baru bertemu langsung menikah. You will shock. Gitu ya. Karena justru saya selalu mengatakan kepada anak muda, tolong, istilah saya adalah apa? Koleksi, seleksi, baru resepsi. Koleksi. Udah, ibu udah tua, jangan ngapalin. Yang ngapalin malah yang tua lagi nih. Koleksi, seleksi. Ibu udah melalui, udah selesai. Tutup telinga, udah diem. Jadi bagaimana dalam koleksi itu, maaf, jangan cepet-cepet pacaran, berteman dulu, berteman. Maka saya selalu ngomong, cari teman banyak. Karena waktu berteman, dia akan asli, tampil asli. Dan kita bisa tahu, oh dia memperlakukan temannya bagaimana, oh dia memperlakukan mamahnya bagaimana, oh dia penuh perhatian atau tidak. Justru terbuka pada saat berteman. Kalau udah berpacaran, tipu-tipu semuanya, iklan semuanya. Maka berteman dulu, koleksi teman. Baru setelah itu seleksi, baru resepsi. Jadi lihat, kau pun harus punya waktu untuk sungguh-sungguh bersama-sama, terbuka. Di Jakarta, di Bandung itu sudah ada program
Tadi kan saya lihat di sini program persiapan perkawinan itu 5 hari ya. Cuma 5 hari. 5 hari itu cuma Anda mendengarkan doang. Di dalam program di Jakarta ada Discovery namanya. Discovery itu bagus banget programnya. Karena betul-betul laki-laki dan perempuan itu dilucuti. Pas pacaran kamu harus tahu cara marahnya dia seperti apa. Dia dari keluarga seperti apa. Karena pacarmu sudah punya sejarah hidup sendiri. Kamu siap nggak menerima seperti ini? Jadi memang kau harus apa, kalau udah LDR, kamu dekat, kamu mintalah seorang pembimbing pasangan suami istri dari Marriage Encounter ataupun kepada Romo untuk bisa saling terbuka. Karena LDR, untuk saling jujur. Sehingga kamu akhirnya bisa memantapkan, ya oke, saya pilih kamu. Semoga jawaban saya menenangkan kamu. Terima kasih, Tuhan memberkati.